channel Kasari bersama Mas Joko Santoso atau dipanggil Jos. Siap. Saya bekerja di Kota Rakyat. Salah satu tugas saya juga buat, selain tugas-tugas yang lain, saya buat ilustrasi. Salah satunya adalah saya pernah buat ilustrasi untuk buku novel Sabinten. Ya, ini sebenarnya ada 3 buku tapi yang satu belum ketemu. Ini saya buat tahun 2005. Waktu itu saya masih sambil masih kuliah, masih di masih lulus tahun 2006. Anda pahami tentang eksaminasi dan diberi percaya. Karena kalau novel Sabinten, tokoh-tokohnya itu malah saya sudah sejak kecil sudah didongengi ya sama bapak saya, karena bapak saya itu pelanggan tetap buku-buku terbitan novel Sabinten. Jadi malah nggak nyangka kalau padanya saya juga ada kesempatan untuk menangani ilustrasinya dengan Jadi itu juga banggaan juga bagi saya. Dan dulu tokoh-tokoh itu, bahkan pada waktu itu bapak saya juga sangat runtut dalam mendongeng dari A sampai Z, hafal tokoh-tokohnya sampai alur ceritanya. Ketika saya membaca buku untuk membuat ini, awal-awal buat buku sama persisnya yang pertama adalah memang buku ini kalau secara keseluruhan menceritakan tentang tanggung jawab tokoh Maesa Jenar karena kehilangan Kerajaan Demak kan kehilangan 2 pusaka, terus Nogososro dan Sabinten. Dia yang nama aslinya adalah Rangga Atosjaya itu kan merasa terpanggil untuk menemukan kembali, sehingga dia bertekad sebelum menemukan kedua pusaka itu dia tidak mau pulang kembali ke Kerajaan Demak. Dan itu yang hanya saat perjalanan sampai kemudian ada konflik-konflik dari Samintarjo. Ya, Samintarjo itu dia adalah jenius ya, saya profesor. Karena dalam waktu membuat atau waktu menyusun cerita Nogososro Sabinten, beliau itu usianya baru 30-an, tapi beliau begitu kuat imajinasinya, membuat tokoh-tokoh karakternya sangat kuat, kemudian menghubungkan dengan sejarah yang memang nyata. Ada Demak, ada kemudian ada tokoh-tokohnya, ada Sultan Trenggono dan sebagainya, itu nyata, itu ada, kemudian digabung dengan fiksi. Kepiawaian beliau adalah ketika tokoh-tokoh fiksi itu sampai sekarang diyakini ada, padahal itu hanyalah itu adalah tokoh-tokoh yang beliau ciptakan. Ya, fiksi beliau ada. Kemudian ada Pasingsingan, ada Lawo Ijo, ada Maesa Jenar dan sebagainya, itu tokoh fiksi, tapi begitu jeniusnya beliau sehingga seolah-olah tokoh-tokoh itu ada. Dan juga tata bahasa yang beliau susun dalam membuat teks, itu sangat mudah dipahami, seolah-olah kita kembali ke masa lampau, ke masa-masa yang menjadi setting dari cerita yang beliau susun atau yang beliau ciptakan. Itu mungkin yang jadi daya tarik tersendiri. Terus misalnya di cerita itu kan ada petuah-petuah atau kebijakan atau kebijaksanaan ya dari karya-karya itu. Merasakan itu enggak misalnya? Ya, itu adalah terutama tokoh sentralnya adalah Maesa Jenar atau yang nama aslinya adalah Rangga Atosjaya, itu prajurit Demak.
itu adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab sehingga dia itu mengalahkan kepentingan pribadinya. Bahkan ketika menjelang selesai ceritanya atau setelah tugasnya selesai, ketika dia sudah mestinya mengutamakan kepentingan atau kehidupan pribadinya, yaitu dia sudah menemukan jodohnya, tapi harus tertunda karena ada tugas. Kalau nggarap artistiknya apa buat ilustrasinya kesulitan nggak? Ya memang kesulitannya karena Ciptakan karakternya, mungkin karakter tokohnya, Karena karakter tokoh di imajinasi pengarang dengan karakter tokoh ketika dituangkan dalam visual. Kesulitan nggak? yang menjadi beban karena kebetulan kan yang membuat ilustrasi sebelumnya juga idola-idola saya ya. Dari Ada Ibo. Bapak Kintarjo, Bapak Wibowo, itu beliau sangat inspiratif buat saya, dan itu yang buat saya apa ya, sebenarnya saya tahu mampu apa tidak. Tapi ya, Tapi itu semoga- kebanggaan ya, akhirnya jadi kebanggaan juga ya menggarap ilustrasi karya-karyanya Eza Mintarjo. ya bagi saya itu kebanggaan karena memang eh, tokoh-tokoh itu kan memang sudah masuk ke jiwa saya itu sejak saya kecil, karena bapak saya itu cerita masalah itu Noto Solo dan Sapu Inten, kemudian tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan waktu itu saya hanya berdasarkan cerita saja, tapi ketika ada kesempatan saya membaca dari awal sampai akhir, ternyata ceritanya luar biasa. Nah, kalau kita membuat ilustrasi, yang penting kita tahu dulu teks dan konteksnya ya, kan itu untuk cerita untuk anak-anak atau untuk opini atau untuk cerita bersambung dan sebagainya, mungkin kaitannya dengan budaya dan sebagainya, baru kita tentukan nanti mau pakai visualisasinya bagaimana. Dan kalau yang konteksnya anak-anak, kita buat yang anak-anak, segmennya untuk anak-anak, bukan anak-anak. Karakternya ya, Ya, itu pertama. Yang kedua apa? yang kedua, kalau untuk kesehariannya kita harus bisa buat dalam waktu yang cepat, harus cepat memutuskan mau buat bagaimana, karena kita dikejar deadline. Itu yang kedua. Dan Yang ketiga, deadline bisa mendukung dari teks atau artikel atau apa sebagainya, karena untuk ilustrasi saling melengkapi ya, melengkapi untuk memudahkan pembaca, atau juga untuk namanya juga kaitannya dengan artistik, tidak semacam satu paket ya, dan naskah, ada teks, ada ilustrasi dan sebagainya. Ilustrasi itu bisa membantu menjelaskan apa yang menjadi tujuan atau apa yang mau dikomunikasikan dari teks atau naskah tersebut. Bagaimana untuk selalu membuat inovasi ya, supaya tidak monoton, dan juga kita update. Kita juga bagaimana mengikuti mainstream yang ada ya, mungkin media-media yang lain, mungkin secara teknis juga, mungkin aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, teknologinya, supaya kita juga mengikuti apa ya, dinamika ilustrasi media. Jadi tidak apa ya, untuk mungkin untuk teknisnya, mungkin untuk alat-alatnya, untuk ya untuk perangkat lunaknya dan sebagainya, kita mengikuti. Itu juga memang kadang ada naskah yang bisa segera kita terjemahkan, ada yang tidak, dan kita biasanya juga saya berdialog dengan visualisasinya juga, kita menampung ide-ide atau gagasan-gagasan yang ya.
tadi sketch. Nah, nanti pas kita scan, mas kita olah, hasilnya kita nanti kita perhalus, dan nanti kalau memang kebutuhannya harus ada pewarnaan juga kita pewarnaan, kita sesuaikan dengan kebutuhan space-nya, ukurannya dan sebagainya. Nah, contoh-contoh ya. Nah, contoh masih sketsa yang bisa dibikin istilah dielaborasi yang bagus.